Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Untuk bahasan kali ini kita akan mencoba praktik membuat alat monitor dan kontrol sederhana berbasis IoT. Nah, alat yang akan kita kembangkan ini memiliki fitur dua hal, yaitu bisa memonitor dan bisa mengontrol. Memonitor hal apa saja, yaitu suhu air kolam. Kita gunakan nanti sensor LM35 yang nanti akan ditutup supaya kedap air menggunakan lem bakar atau lem tembak. Kemudian memonitor suhu udara dan kelembapan udara menggunakan sensor DHT11. Di samping itu juga bisa mengkontrol, yaitu mengkontrol bukaan pakan ikan dari jarak jauh. Pintu pakan ikannya menggunakan motor servo SG90. Nah, untuk membuat rangkaiannya bertahap saja. Pertama, kita hubungkan dulu LM35. Sensor LM35 ini memiliki 3 kaki. Kita lihat penandanya dari bidang yang datar. Ini nomor 1, 2, 3. Nomor 1 ini untuk pemberian tegangannya. Nomor 2 untuk datanya. Nomor 3 ground. Nomor 2 ini merupakan data analog, sehingga nanti akan dihubungkan ke pin A0. Sementara ini untuk tegangannya sebaiknya 5 volt, tapi untuk latihan ini kita coba saja dihubungkan ke 3,3 volt. Groundnya ke ground. Yang kedua, kita pasang sensor DHT11. Sensor ini bisa mengukur secara bersamaan suhu dan kelembapan udara. Ini ada 4 kaki, dilihat tampak depan. Kaki ketiga tidak dihubungkan kemanapun. Kaki pertama ke VCC, kaki kedua untuk data, kaki keempatnya untuk ground. Untuk data ini berupa digital, nanti akan dihubungkan ke digital 3 atau GPIO 0. Jadi D0, D1, D2, D3, jadi ke D3. Silahkan dihubungkan. Ini ground dengan VCC-nya bisa bertumpuk dengan menggunakan project board. Yang ketiga, motor servo SG90. Ini ada 3 juga pinnya, yaitu warna merah, kemudian warna coklat, dan warna orange. Nah, untuk warna merah di tengah ini merupakan VCC-nya 5 volt sebaiknya, tapi kita coba ke 3,3 volt. Kemudian groundnya warna coklat dan PWM atau datanya warna orange. Silakan dihubungkan. Warna orange-nya kita hubungkan ke D8 atau GPIO 15. D8, D0, D1, D2, D3, D4, 3,3 volt ground, D5, D6, D7, D8. Nah, setelah ketiga device ini dihubungkan ke node MCU, langkah berikutnya kita program user interface-nya di Android menggunakan Blink. Ya, seperti biasa, login dulu menggunakan akun Gmail-nya. Kemudian buat atau create new project, beri nama misalnya aquaponic. Kemudian pijit tombol plus untuk menambahkan fitur-fiturnya. Yang akan kita gunakan di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah button. Nanti untuk menggeserkan motor servo bukaan pakannya ada 2 button. Kemudian slider ini untuk membuka lebar motor servonya sampai 180 derajat. 0 digeser sampai 180 derajat. Ini kita set bukaannya ini, pas diklik ini di posisi 25 derajat, pas diklik di sini posisi 0 derajat. Ini cukup untuk membuka pintu pakan sedikit saja sehingga pakannya tidak banyak keluar, secukupnya. Kemudian juga slider. Nah, slidernya di set seperti ini untuk menerima atau ngasih outputnya ke V3, jadi virtual ya, pin virtual ketiga. Ini bukaannya 0 sampai 90 boleh, atau 0 sampai 180 sesuai kebutuhan. Kemudian untuk tombol ke-1 ini posisi 0 derajat. Ini V4, ini posisinya on off dengan modenya push.
Kemudian posisi kedua, tombol yang kedua, tombol ini untuk pin virtual kelima, seperti ini posisinya. Kemudian untuk kelembapan ini menggunakan gaung, dipilih gaung untuk display gaung nanti untuk V2 dan P1. Kelembapan udara V2, suhu udara P1 ini akan menerima data dari sensor DHT11. Dan yang terakhir untuk gaung yang ketiga V0 ini menerima data dari sensor LM35 yang dicelup ke dalam air. Nah, kemudian setelah kita create new project, tentu email kita akan menerima autentikasi dari Blink. Silakan dikopikan saja autentikasinya, nanti akan dimasukkan ke program di Arduino IDE-nya. Nah, ini programnya silakan diketikkan seperti ini. Ini include memasukkan semua header atau library yang kita butuhkan, mulai dari motor servonya, DHT11, kemudian Blink, ESP-nya, dan simple timernya. Kemudian kita definisikan pin D3 ini untuk tadi kan data DHT11 ini masuk ke digital 3. Adapun untuk LM35 kita tidak perlu library. Kemudian terus masukkan SSID-nya sesuai WiFi yang dapat dihubungkan ke node MCU Bapak Ibu. Passwordnya juga sama, password dari SSID-nya. Autentikasinya dikopikan dari email yang didapat dari Blink. Nah, ini beberapa variabel, misalnya humi dan temp ini variabel untuk humidity dan temperatur dari DHT11. Nah, kemudian kalau ini vref ini untuk kalibrasi LM35, dan juga ini temperatur ini merupakan variabel untuk nilai data dari LM35 atau suhu dari LM35. Kemudian untuk servo sendiri, ini perintah Blink Write ini untuk menerima input dari slider yang ada di Android nantinya. Sementara Blink Write P4 ini untuk tombol pertama, ini untuk tombol kedua. Kita set ini mengikuti besarnya geseran dari slider, jadi varam asis. Sementara untuk ketika dipijit tombol pertama yang V4 ini, maka di set servonya di 0 derajat. Ketika dipijit tombol kedua, di set servonya di 25 derajat untuk membuka apakan. Buat setup seperti biasa, ini memulai DHT-nya, memulai koneksi dengan komputer, delay-nya kasih 10, ini 10 per 1000 detik berarti. Ini memulai blink-nya, kemudian men-set timernya. Timernya ini untuk void dari send data. Send data ini kita buat void untuk perintah mengirim data dari DHT11 dan dari LM35. Kemudian ini di set servonya tes di GPIO 15 atau di D8, digital 8, pin digital 8 pada node MCU. Nah, ini position data yang tadi disebutkan, ini untuk DHT11, ini variabelnya ini untuk LM35. Kemudian Blink Virtual Write, jadi ditulis ke Blink melalui pin virtual gitu, P1, P0, P1 dan P2. P0-nya untuk LM35, P1, P2 untuk DHT11. Untuk void loop-nya jalankan Blink dan timernya. Cukup sederhana programnya. Setelah itu di set boardnya ke node MCU ESP12E, kemudian juga di set portnya ke COM yang sesuai dengan komunikasi komputer dan node MCU Bapak Ibu. Kemudian di verify, kalau sudah tidak ada kesalahan baru di-upload ke IC-nya, kemudian dicoba seperti ini. Nah, ini yang biru ini DHT11-nya, ini LM35. Yang LM35 ini nanti ke 0 untuk datanya. Yang kaki tengahnya ini motor servonya. Kita coba komunikasikan dengan Android-nya. Ini dikontrol jarak jauh, walaupun dekat sebetulnya bisa digunakan di jarak jauh. Ini bacaannya, ini bacaan dari LM35. Nanti kalau dicelup ke air kolam, ini menunjukkan suhu air kolam. Ini suhu udaranya, ini kelembapan udara di sekitar tanaman hidroponiknya.
Ini slidernya untuk mengatur bukaan dari motor servo. Ini on off-nya, ini nutup, ini buka untuk pakannya nanti. Kita coba. Ini buka, ditutup. Nah, ini slidernya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, silahkan coba untuk merangkai alatnya. Jika ada masalah silahkan diskusikan pada forum diskusi sesi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.